Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya host Emil Muhammad Shah dalam program podcast tamu kita tribunpadang.com. Program ini mengulas tentang hal-hal yang menjadi isu sentral dan diperbincangkan di tengah masyarakat. Dan kali ini kita mengangkat tema tentang sakaratul maut demokrasi, ya, dengan subjudulnya pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Nah, ini tema kita yang sangat jadi trending topik nih akhir-akhirnya. Sebelumnya kita tentu akan menghadirkan narasumber yang qualified di bidangnya, yaitu dalam hal ini yaitu Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Benar ya, Bung Dr. Charles Simabura. Beliau juga adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Sebelumnya disapa dulu, Bung. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuner semua. Salam sehat, salam kenal, salam bahagia. Baik. Terima kasih, Bang Emil. Luar biasa, Bung. Terima kasih. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat. Ini kami terasa terhormat nih kehadiran Bung. Saya terhormat juga. Ya. Sekian lama Tribun berdiri, baru ini saya diundang. Iya, ini saling memuja nih sebagai saling ini, Bung. Baik, Bung. Sepanjang pusat studi konstitusi ya, itu kan mulai dari Bang Profesor Saldi Isra. Kemudian yang kedua saya nggak tahu ini apa. Ferry Amsari dan sampai ke Bung. Ini kan perjalanannya luar biasa nih. Sebuah momentum yang banyak menjadi catatan sampai sekarang. Jadi kami menghadirkan Bung dalam hal ini sesuai dengan temanya, yaitu sakaratul maut demokrasi, pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Ini sampai sekarang nih kita tahu belum ada ini finalnya, Bung. Tentu Bung bisa ulas plus minusnya nih, pemilu proporsional terbuka, sistemnya terbuka dan tertutup. Silakan, Bung. Baik, terima kasih Bang Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuner semua. Saya jujur aja ya, judulnya tuh ngeri-ngeri sedap. Sakaratul maut, apa ya sakaratul maut kita ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita mau diskusi tentang terbuka tertutup dalam sistem pemilu kita itu, apa sih sistem yang berlaku sekarang? Yang berlaku sekarang terbuka. Ya. Jadi undang-undang kita sekarang masih menerapkan model pemilihan anggota legislatif itu secara proporsional terbuka. Kenapa itu diatur dalam undang-undang pemilu yang masih berlaku? Nah, makanya kemarin kan sekarang kan lagi tahap proses pencalonan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPD kabupaten kota. Sampai hari ini masih itu yang dipakai. Nah, kenapa kemudian ini terkesan menjadi seolah-olah didiskusikan atau kemudian quo-vadis atau sakaratul maut seperti disampaikan Bang Emil? Sebenarnya enggak juga gitu ya. Karena memang pasal itu lagi diuji ya. Ketentuan tentang proporsional terbuka itu diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang kemudian seolah-olah kita mempertanyakan, lalu apa sistem kita sekarang? Sistem kita masih proporsional terbuka. Masih. Sebelum Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan atau menyatakan sistem itu inkonstitusional. Nah, artinya kita masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Apakah, pemohonnya ini kan minta, pemohon ini minta agar sistem proporsional itu dikembalikan ke model dulu zamannya Orde Baru ya, tertutup. Nah, sehingga kemudian kita hanya mencoblos partai. Jadi apa sih bedanya? Bedanya sederhana aja. Kalau yang tertutup kita hanya coblos partai, kalau terbuka kita coblos partai dan caleg. Gitu ya. Siapa calegnya? Nah, ini yang kemudian kita lagi tunggu. Pertanyaan berikutnya adalah kan berkembang wacana di publik. Oh, kalau ini berubah apa dampaknya kan gitu. Kalau MK mengatakan masih seperti sekarang, misalnya dalam hal ini misalnya menolak permohonan pemohon, artinya kita masih tetap menggunakan sistem yang ada di Undang-Undang 7/2017 itu. Tapi kalau seandainya MK kemudian melahirkan keputusan yang kemudian mengubah sistem itu menjadi tertutup misalnya, nah justru ini yang kemudian sepertinya akan menimbulkan kontroversi lah, atau kemudian setidaknya gejolak lah di ranah politik kita, di mana kemudian
para caleg misalnya, ini hari ini kan harapan cemas bang. Ya. Ya, kalau akhirnya mereka dipilih melalui mekanisme tertutup, ya, misalnya kan dalam satu dapil itu ada 6 kursi yang diperebutkan, nanti 1 sampai 6 caleg ini ya kemudian ya akan mulai berpikir juga, ya. Oh, kalau tertutup berarti kita kembali ke mekanisme nomor urut yang disusun oleh partai politik, begitu. Sehingga kemudian dalam tanda petik ya kalau saya misalnya nomor 5, 6 atau 4 atau 3 lah, rata-rata memang kemudian kan di dapil itu paling banyak itu 3 caleg yang terpilih ya rata-rata. Ya artinya nomor di bawah itu ya nggak berjuang lagi dia. Udahlah kita tunggu aja lah nomor, berarti yang akan jadi nomor kepala istilahnya dalam politik ya. Kan ada nomor sepatu dan nomor kepala. Nah, yang dapat nomor sepatu ini bawah-bawah ini kan kemungkinan akan ini. Tapi kalau masih dengan sistem proporsional terbuka yang kemudian berdasarkan suara terbanyak, Terbuka ya. ada harapan bagi mereka untuk fight lah di dalam pemilu besok ini. Jadi lebih fair lah ya. Ya karena gini, kalau sistem proporsional tertutup itu yang kampanye itu partai politiknya. Nah, gitu. Ya kan partai politik hanya pilihlah partai kami, calegnya sudah ada ditentukan oleh partai siapa-siapanya kan gitu. Baik, sebelum kita nunggu diminum dulu bang. Ini. Ya siap. Baik, kita lanjut bang. Terakhir itu kan di teman-teman juga di media massa itu kan narasi pemilu proporsional terbuka sebenarnya kan telah selesai. Nah, itu aspiratif dari media massa secara umum mengatakan itulah pilihan. Tanggapan bang? Ya, sebenarnya tidak ada yang selesai ya dalam kita menerapkan satu sistem apapun gitu. Tapi memang kemudian kalau saya memandang lebih ke momentum bang. Momentumnya menjadi tidak tepat kalau kita itu mau mengubah sistem pemilu ketika proses tahapan pemilu lagi berjalan ya. Nah, ini sama kayak abang mau tanding bola lah. Tiba-tiba di tengah jalan kita lagi bertanding, ini udah mulai orang main gitu kan. Ya. Aturannya diubah. Ya. Nah, kemudian kan itu kan akan menimbulkan kegaduhan dan faktanya kan memang iya. 8 partai politik yang ada di DPR menyatakan sikap kan, dan mereka masuk juga sebagai para pihak di Mahkamah Konstitusi. Bahkan terakhir kan yang ribut kemarin itu akibat tweetannya Bang Denny Indrayana itu ya, mereka mengancam kalau MK jadikan ini proporsional terbuka, tertutup katanya, kami akan menggunakan fungsi anggaran kami, fungsi pengawasan dan segala macam untuk mungkin memotong anggaran MK lah dan segala macam itu. Bahkan merevisi undang-undangnya. Ini kemudian yang muncul gitu. Nah ini akhirnya itu kan sudah ada reaksi gitu. Jadi memang kemudian satu momen yang tidak tepat karena kemudian orang sudah mulai mendaftar ya. Jadi kemarin itu kan udah ramai tuh bang, orang mendaftar nih, daftar caleg segala macam. Makanya banyak juga caleg-caleg itu yang kemudian WA saya gitu ya. Gimana nih bung, katanya sistem ini ya. Tunggulah, saya kan bukan hakim MK. Kan tunggu, karena mereka juga gini ya, kalau memang tertutup kami nggak ada gunanya ikut gitu. Ngapain gitulah. Nah kalau terbuka kan setidaknya ada harapan. Kalau mereka dikenal oleh publik, mereka yang dipilih. Tapi kalau ini kan masih masih debatable lah. Jadi, nah nanti kita bahas apa kelemahan kekurangannya. Lalu kemudian yang terpenting juga memang kemudian adalah Mahkamah Konstitusi kan menjadi penentu sekarang. Apakah ini mau diubah sistemnya atau tetap? Termasuk apakah ini mau diterapkan sekarang atau pemilu berikutnya? Katanya ada langkah mungkin ya pilihan moderatnya adalah ya terserah mau diubah atau tidak, tapi jangan diterapkan sekarang, di pemilu 2024 ya. Ya ketika orang sudah jalan berproses di mahkamah dalam di KPU dalam tahapan ini. Jadi orang bisa kalau bahasa waknya kan direm tagak. Sedang berjalan tiba-tiba direm tagak. Dihentikan ya. Baik Bung, tadi plus minusnya mungkin tadi yang Bung singgung tadi, silakan ditambahkan yang tentang plus minus. Ya, kan kalau yang pihak-pihak yang mendorong proporsional tertutup itu adalah ada partai yang berdaulat. Karena Undang-Undang Dasar kita kan mengatakan peserta pemilu legislatif itu katanya adalah partai politik ya. Sehingga partai yang berdaulat, partai yang kemudian bisa menentukan, dan partai yang lebih tahu kualitas kader masing-masing sehingga dia bisa menyusun nominasi itu, ya kan? Artinya dengan dalih bahwa partai yang bisa mendorong kandidat
terbaik mereka untuk dinominasikan, termasuk juga kandidat yang dinominasikan tentu akan terbangun loyalitasnya karena dia dapat nomor sesuai dengan rekomendasi partai. Sehingga harapannya adalah terbangun proses demokratisasi internal partai, di mana partai kemudian secara internal melakukan proses-proses penyusunan nomor urut kandidat itu secara demokratis. Itu keinginannya, kan begitu. Tapi faktanya kan juga tidak begitu. Kelemahannya adalah bahwa proses ini kemudian ya tertutup. Artinya apa? Siapa nomor urut 1, 2, 3 kadang-kala juga kita tidak tahu gitu ya. Publik nggak tahu. Publik nggak tahu gitu. Kalaupun tahu, kok dia bisa nomor 1, kok bisa nomor 2, kok bisa nomor 3. Nah itu menjadi rahasia internal partai gitu. Jadi dan bukan tidak mungkin juga katanya ya akan bergeser itu. Ya untuk dapat nomor 1, 2, 3 itu rekomendasi partai itu kadang-kadang juga tidak gratis, Bang. Iya. Nah, kan begitu. Itu internal Saya dapat jadi internal lah itu kan. Saya dapat nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kan tidak juga gratis gitu. Ada komitmen-komitmen tertentu. Jadi ini juga tetap ada kelemahan juga. Itu satu sisi. Bagaimana yang terbuka? Yang terbuka adalah ya partai kemudian menyediakan list, lalu masyarakat yang memilih. Nah, kan begitu. Sehingga yang terjadi mereka antar caleg bukan hanya bertarung ya dalam tanda petik dengan antar partai, tapi sesama caleg di partai juga mereka berkelahi gitu dalam tanda petik ya untuk merebut hati masyarakat. Ini yang kemudian dianggap sebagai penyebab munculnya money politik di masyarakat gitu. Kenapa? Karena kemudian para caleg ini akan bertarung, mereka nyebar duit ya sendiri-sendiri. Kan kalau di sistem pemilu yang tertutup, caleg kan nggak berkampanye lagi, ya nggak perlu lagi dia pilih saya kan udah merasa sesuai nomor urut ya. Tapi kan politik uangnya gimana? Terjadi nggak? Ya bisa juga terjadi. Partai yang melakukan lagi, kan gitu. Betul. Ya untuk partai A bisa dipilih ya tentu dia melakukan politik uang. Jadi kalau bicara ini apakah akan mengurangi politik uang, betul juga, gitu ya. Sehingga kemudian kita itu akhirnya kalau dibawa ke terbuka, satu hal yang unggulnya adalah kita tidak beli kuci dalam karung. Jadi masyarakat tahu oh ini partainya, ini orangnya gitu. Nah kelemahannya katanya begini, kalau dia terbuka yang direkrut adalah orang-orang yang populer, sehingga katanya kan berbondong-bondong lah artis untuk masuk gitu. Saya pikir ini juga bagian yang mesti kita kritisi ya. Tapi pada satu titik dengan proporsional terbuka, masyarakat kesadaran langsung kita didik juga bahwa untuk memilih yang tidak hanya populer tapi juga punya kapasitas. Jadi ini yang kemudian saya pikir dua-duanya dalam ilmu katanya ilmu politik di sistem kepemiluan sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya kelemahan. Hari ini kita menggunakan proporsional terbuka. Lalu apakah kemudian akan dibawa ke tertutup dengan segala kelemahan kekurangannya? Saya pikir tentu kondisinya. Kondisinya hari ini seperti apa gitu. Kalau saya termasuk orang yang setuju proporsional terbuka. Kenapa? Karena bagi saya ya di sini juga ujian bagi partai politik ya untuk satu dia merekrut orang-orang yang mungkin menurut penilaian partai orang yang layak, tapi di satu sisi ini harus diuji juga oleh publik gitu loh. Oke, kamu menominasikan ini 1, 2, 3 itu kan. Kalau di sistem terbuka kan kita bisa mengatakan, oh kami nggak setuju dengan itu, kami maunya si Anu nomor di bawahnya kan begitu. Tapi kalau tertutup kan nggak, kita nggak punya alat untuk mengatakan menolak 1, 2, 3 itu ketika saya pergi partai dia ya otomatis dia jadi gitu loh. Dan di internal kan juga terjadi proses dialektika ya. Kalau saya membahasakan bukan konflik tapi dialektika di antara mereka. Bagaimana meyakinkan pemilih bahwa boleh Anda pilih partai A tapi calegnya saya karena saya mungkin lebih kapabel, saya lebih punya kapasitas dan segala macam itu. Baik Bung, pilihan di antara pilihan itu ada lagi. Tadi kalau Bung katakan MK kalau memutuskan mungkin tertutup tapi bukan untuk pemilu sekarang. Nah, ada lagi nih yang skema lain nih. Nah, ini ada skema hybrid. Ini hybrid ini pengen tahu juga Tribunnersnya seperti apa nih yang seperti pemahaman Bung tentang. Jadi kalau yang hybrid itu memang ada ada penentuan itu didasarkan kepada kombinasi keduanya. Jadi ada yang kemudian ditaruh dengan nomor urut, ada yang ditaruh dengan suara terbanyak, gitu. Nah ini model-model afirmasi juga sebenarnya. Jadi mungkin ya sebagian ditaruh di nomor urut berapa gitu, sebagian lagi ditaruh dengan diatur dengan mekanisme suara terbanyak. Tapi tidak kontraproduktif dengan konstitusi, gitu ya? Kalau konstitusi saya sebenarnya kan mengatur ya. Tapi
Saya termasuk yang kemudian ya kalau mau dihibridkan ya ini kan negara kita ini kan memang semuanya kan serba hibrid ya. Pemilu sistem pemerintahan yang juga campuran gitu ya. Tapi sebaiknya kita memang terlepas dari plus minus yang ada ya, mestinya kita kan satu tegas aja ya. Pilih aja lah salah satu gitu ya. Jangan kemudian dikombinasikan demikian rupa sehingga kemudian apa? Saya khawatir kalau dikombinasikan itu bukan kebaikan masing-masing yang kita dapat, tapi keburukan masing-masing yang kita peroleh. Baik. Ini sebelum udah hampir penghujung. Karena kalau hibrid ini kan bahasa Minang kan tak bajale-jale. agak ngambang ya. Kalau jenis kelamin hibrid kan bahaya. Baik Bung. Ini kita ke lokal, agak ke lokal nih Bung. Ini selaku dosen ya, selaku akademisi prodi tata negara ya Bung ya, lebih spesialisasinya. Menurut Bung bagaimana dinamika secara nasional pemilu legislatif dan pilpres ini, apakah masih dalam taraf wajar atau sudah mulai menjurus ke black campaign? Oke. Nah ini menarik. Jadi kan ada istilahnya secara ilmu keilmuan, ada black campaign, ada negatif campaign. Gitu. Kita kan yang kita tolak itu kan black campaign. Ya. Dulu di Amerika black campaign ini ditolak karena itu kesannya rasis gitu ya. Pada saat Obama maju sebagai presiden. Tapi yang coba dorong itu adalah negative campaign. Negative campaign itu adalah memberikan opini berbeda terhadap apa yang kemudian dikampanyekan oleh peserta pemilu. Jadi kalau dia mengatakan pilihlah saya akan memperjuangkan ini gitu. Kita lalu mengkonternya. Oh, nggak bisa. Kamu terbukti kok selama kamu jadi presiden atau selama kamu jadi kepala daerah atau jadi anggota DPR nggak pernah kamu melakukan itu gitu. Nah itu memberikan kontra narasi lah kalau bicara dengan negatif campaign. Kalau black campaign itu lebih kepada fitnah subjektif ya. Mengarah kepada mungkin subjek seseorang yang kemudian narasinya itu adalah narasi yang negatif, yang jelek gitu ya, tentang mungkin personalnya. Bahkan mengarah kepada fitnah begitu. Dan itu serangan-serangan yang seperti itu biasanya berbau sara ya. Suku, agama, ras. Sara ya. Misalnya agamanya diserang itu. Kalau agamanya diserang gimana kita? Atau warna kulitnya yang diserang gitu kan. Atau jenis kelaminnya misalnya ya, oh jangan pilih dia karena dia perempuan, belum tentu juga kan ada juga yang begitu. Itu udah melanggar HAM itu. Yang begitu-begitu itu termasuk yang negatif campaign gitu. Tapi kalau track recordnya yang kita ceritakan itu bagian dari yang tadi black campaign, kalau track record itu adalah negatif campaign, dan itu sah-sah saja, bagus, dan harus itu bagian dari pendidikan politik. Betul. Gitu, sehingga kita nggak salah pilih gitu. Artinya menguji konsistensi dia kan? Dia berjanji, tapi buktinya ada track record. Sebenarnya kan sederhana gini Bang, mau nggak kita sedikit sedikit kritis misalnya, narasi kampanye itu jangan saya akan melakukan ini, tapi saya telah melakukan ini, kan gitu. Tapi kebanyakan kita kan enggak berjanji saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini. Nah, masyarakat kita kadang-kadang terbuai oleh itu. Padahal kalau kita mau, kita tagih tuh. Kalau dia baru, Anda dulu kerja di mana, apa yang sudah Anda lakukan? Anda dulu karirnya di mana, Kalau dia incumbent, sebagai incumbent, apa yang sudah Anda lakukan selama 5 tahun ke belakang? Tidak bicara lagi saya akan ini gitu. Sehingga kemudian dari situ kita bisa lihat. Tapi kita kan kadang-kadang terpesona. Akan bikin ini, akan bikin itu, semacam kan gitu. Itu tergantung pencitraan juga. Ya, kan ada cerita juga Bang. Satu caleg berkampanye akan bikin jembatan di satu daerah katanya kan. Padahal di sana nggak ada sungainya. Oh bisa jembatan layang gitu. Iya. Bang, ini udah terakhir hampir di penghujung ya. Sebentar sekali Bang. Ulasannya sebenarnya bisa berseris nih. Minum dulu. Kita bisa mengundang pusat studi konstitusi ini berseri nih dengan tema ini mungkin kita katam dulu, mungkin katam lagi berikutnya, jadi sesuai dengan tematisnya. Ini tentu pertanyaan normatif nih. Harapan Bung selaku akademisi lah, mungkin lebih pas ya. Dengan kondisi politik lokal Sumbar, apakah suasana nanti menjelang pemilu ini ilustrasinya sama dengan nasional atau berbeda seperti yang sudah nih, enggak dibandingkan? Kalau misalnya contohnya pilpres, pemenangnya di sini nanti di nasional berbeda, akan terjadi lagi nggak sih? Jadi memang itu yang kalau kita bicara Sumbar ini kan
Setahu saya Sumbar itu selalu bertolak belakang dengan nasional gitu. Ya, mau pilpres mau pileknya gitu ya. Nah, misalnya kan kalau di pileg untuk level DPRD ya, DPRD itu kan yang menang itu kan di pileg itu Gerindra ya. Oh ya. Ya tahun lalu gitu. Yang pemilu kemarin. Ya. Yang gubernurnya kan PKS. Nah, yang presidennya kan PDIP gitu. Nah, tapi yang menang kan Prabowo kita di sini ya. Nah, jadi memang kemudian saya melihat ada kondisi masyarakat yang kritis ya. Kritis itu maksudnya pandai mereka untuk melihat, tapi pada sisi lain ada juga kondisi masyarakat yang terlalu fanatis juga ya, kita itu ya, dimana kemudian misalnya ya efek ekor jas terjadi gitu ya. Masyarakat kita itu agak linier ya, kalau memang di mana-mana begitu ya, bahwa presidennya si A, partai yang mereka pilih itu akan itu berpengaruh gitu. Nah kebetulan karena kemudian kemarin itu presiden yang kita pilih itu di Sumbar itu banyak yang pilih Prabowo, partai turunannya kan juga menang kan gitu ya. Nah besok akan seperti itu ya, akan seperti itu juga, akan seperti itu juga. Jadi sulit sekali untuk level nasional misalnya orang itu akan bergeser ya. Dia pilih presidennya ini, pasti partai pendukung itu yang akan. Kenapa? Karena dia secara politik kan dia berharap partai yang dia pilih itu sejalan dengan presiden, atau sebaliknya kan presiden yang dia pilih sejalan dengan partai yang mendukung gitu. Jadi kita lihat aja konstelasinya nanti. Kemarin-kemarin itu kan misalnya kalau kita tarik ke belakang ya Bang, di pemilu 2004 sebelumnya lagi itu Pak SBY kan kalah di Sumbar ya. Nah, nasional kan menang pertama ya. Pemilu 2009 baru Pak SBY menang di sini, nasional juga menang. 2014 nah, Pak Prabowo menang, Pak Jokowi kalah di sini. 2019 juga begitu, Pak Jokowi kalah, Pak Prabowo menang gitu kan. Tapi di konstelasi partai politiknya kan beda-beda tuh. Di DPRD-nya beda-beda, di gubernurnya juga ya nggak ada kaitan. Nah, nggak tahu nih besok apakah akan berkait ya, akan satu paket misalnya presidennya dari partai ya ini, kemudian DPRD-nya itu, lalu gubernurnya itu. Karena memang agak berdekatan ya, pemilunya kan besok ini agak berdekatan, di pilkada kan berdekatan. Tapi saya pikir itu akan beda-beda ya. Satu, misalnya orang memilih, kalau di nasional kan konstelasinya itu agak jauh ya, figur itu berpengaruh. Tapi kalau sudah DPRD kabupaten kota, itu kan semakin ke bawah orang kan relasinya kan semakin dekat. Ya. Ada saudaranya yang menyalek, ada keluarganya, apalagi orang Minang misalnya sasuku sama macam itu. Jadi bisa beda-beda memang. Betul. Itu makanya, nah kalau untuk mengukurnya dari segi nasional ya mungkin kita lihat lah. Orang kan selalu motretnya kan dari pemilihan presiden, karena itu baca secara nasional kan. Kita lihat nanti pemilihan presiden nih. Nah, dari 3 calon ini, apakah akan tetap setia dengan Prabowo, atau berpindah ke Anies, atau pindah ke Ganjar. Kita nggak tahu. Tapi dugaan saya akan terbagi nih, akan terbagi karena beda ya. Misalnya Ganjar walaupun diusung oleh PDIP, pasti orang Sumbar akan melihat figur yang berbeda dari seorang Ganjar ataupun Jokowi. Atau ini ada refleksi juga lah. Sudahlah, kalah Tarisya Ganjar bisa gitu. Atau justru ke Anies kan gitu, karena yang kemudian dianggap Anies memberikan perubahan dan kemudian cukup populer juga di kita. Atau Prabowo ya, karena juga masih banyak pendukung-pendukung setia beliau yang berharap ya Prabowo suatu saat menjadi presiden. Mungkin bagi mereka saatnya kan di 2024, kita nggak tahu nih, gitu lah. Tapi memang 3 pasang itu kira-kira udah mendekati, atau ada kecenderungan mau menjadikan 2 pasang atau gimana nih? Jadi kenapa orang mau dorong 2 pasang? Nah, kenapa mau dorong 2 pasang? Sebenarnya ada pikiran secara matematis anggaran ya. Karena kalau 3 itu putaran kedua aja ya? Udah akan masuk putaran kedua. Akan dipastikan dia masuk putaran kedua. Kita pengalaman dari pemilu 2000 yang baru-baru ini ya? Ya, waktu itu Pak SBY yang 3 itu loh. Nah, lalu 2004 kan kita 2 putaran ya. 2 putaran. Nah, dan kalau 3 ini akan karena pada hasil survei kan mereka kan nggak terlalu jauh-jauh, nggak terlalu signifikan. Pautnya sedikit cuma. Nah, jadi kemungkinan akan masuk ke putaran kedua. Kenapa ada putaran kedua? Nah, gini. Mungkin dari sistem pemilu kita itu ya ada kondisi yang kemudian tidak hanya suara terbanyak yang dihitung 50% plus 1, tapi sebaran penduduk. Dia harus tersebar di 50%, kemenangannya itu tersebar di 50% wilayah juga. Jadi nggak bisa dia menang hanya di Jawa saja.
Jadi boleh dia misalnya suaranya 50% lebih di Jawa kan, karena yang Tapi Jawa dia kan dulu di Sumatera, Kalimantan. tapi nggak sampai dia dengan kemenangannya itu di wilayah lain 50% juga itu masuk putaran kedua walaupun dia menang gitu. Memang ada diatur ya? Ya di konstitusi juga diatur itu ketentu seperti itu. Makanya kemudian peluang untuk putaran kedua. Kenapa gini Bang? Kan masing-masing juga punya wilayah sebaran pendukung ya. Mungkin Prabowo di mana gitu basisnya. Ganjar di mana, Anies di mana. Kemudian itu kan nyebar tuh secara wilayah. Kan kita sistem kan nggak distrik ya, nggak ngitung menang berapa provinsi, tapi berapa suara yang dia peroleh, tapi sebarannya juga dihitung. Gitu. Nah, ini yang kemudian berpotensi putaran kedua itu akan menimbulkan biaya lah. Tapi yang kemudian kalau yang kedua ini yang sebenarnya kita nggak mau ya, itu dilakukan untuk misalnya ya memastikan mungkin kandidat tertentu yang kemudian hanya bisa ikut pemilu saja, atau kandidat lain menjadi tidak ikut pemilu. Itu kan saya pikir rekayasa secara politik kalau itu dilakukan itu justru merusak demokrasi kita. Jadi pokoknya harus dua karena si Anu nggak boleh atau si Anu yang harus ini gitu kan. Bahkan terkesan mau memaksakan pasangan calon gitu ya. Ini juga saya pikir tidak baik. Tapi kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama karena kan semakin ke ujung dia kan semakin kelihatan itu. Dan sekarang kita belum bisa simpulkan. Tapi yang jelas sekarang kan lagi pusing mau cari cawapres ya. Iya, cawapres yang belum final ya. Yang muncul kan wapres semua, capres semua. Baik, Bung. Kalau semuanya ngotot jadi capres, skema untuk jadi dua itu sulit. Sulit ya. Ini ya mudah-mudahan nanti demokrasi kita memang betul sehat. Jalan. Bung, saya rasa tidak apa lah. Nanti kita tema lain kita bincang lagi, Bung. Kita undang lagi Bung ke sini. Ya. Mudah-mudahan ini pembicaraan kita dalam tamu kita podcast di tribunpadang.com ini banyak memberikan pencerahan atau referensi baru ya tentang tata negara dan politik nasional dan lokal. Baik Tribuners, saya tidak memberikan konklusi lagi ya karena sudah kata-kata kunci sudah disampaikan oleh Bung Charles. Sebelum kita akhiri, Tribuners jangan lupa klik akun media sosial kami, YouTube Tribun Padang Official, TikTok, Instagram, dan Facebook. Dan terima kasih sekali lagi, Bung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.